Shalom buat kita semua. Selamat malam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Teks bacaan kita pada malam hari ini dari Yesaya 65 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dengan topik menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Feti Febri Saragi. Saya sedang dalam pelayanan di Gereja Kristen Protestan Simalungun. Satu hal yang harus kita ingat bahwa di dalam kehidupan ini pasti kita pernah mengalami yang namanya kepahitan atau hal yang menyakitkan. Atau bahkan pernahkah kita merasa berada di dalam keadaan yang tersulit atau merasa sendiri? Tentu pernah. Apa yang kita lakukan ketika mengalami hal tersebut? Siapa yang kita cari dan yang kita andalkan di dalam hidup ini? Seperti dalam nats ini, banyak cara Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada bangsanya. Salah satunya melalui hamba-Nya. Allah memilih hamba-Nya bukanlah dengan sembarangan, bukan berdasarkan harta, keberadaan, jabatan, atau hal lainnya. Siapa saja Tuhan bisa pilih jika Tuhan mau, termasuk Yesaya. Allah memilih Yesaya untuk memimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dia memimpin lebih dari setengah abad mulai dari tahun 750 sebelum Masehi sampai 687 sebelum Masehi, yaitu pada zaman pemerintahan 4 Raja Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Saudara-saudara sekalian, ketika bangsa Israel berada di pembuangan Babel, mereka mengalami banyak yang namanya kepahitan, penderitaan, kesakitan yang luar biasa. Bangsa itu mengharapkan agar bisa keluar dan bebas dari penderitaan itu. Namun, setelah Tuhan mengeluarkan mereka dari pembuangan itu, apa yang terjadi? Bangsa itu tetap mengalami kehidupan yang sulit karena faktor ekstern bangsa-bangsa yang lain dan juga faktor intern dari bangsa itu sendiri. Mereka menyembah Allah lain bagi mereka dan menduakan Tuhan. Begitu banyak kuasa dan pertolongan Tuhan yang mereka dapatkan mulai dari keluar dari perbudakan Mesir, tetapi mereka selalu saja berulah, selalu saja melakukan dosa, selalu saja melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga hal itu bisa mengundang murka Allah dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Namun di atas segalanya itu, kasih-Nya lebih besar daripada murkanya. Dalam teks ini kita akan melihat begitu besar kasih atau karya perbuatan Tuhan bagi orang-orang yang mencari dan mengandalkan dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, di teks ini Tuhan berkenan bagi orang yang memanggil namanya. Tuhan menunjukkan bahwa kehidupan yang Tuhan nyatakan bukan hanya kepada bangsa tetapi kepada seluruh bangsa di dunia ini, termasuk pada kita pada hari ini. Melalui bangsa Israel, Allah menyatakan kepada bangsa lain bahwa kuasanya lebih besar daripada kuasa-kuasa Allah lain atau hal apapun di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, dalam teks ini kita melihat bahwa Tuhan mengatakan, ini aku, ini aku. Itu adalah pernyataan Tuhan bahwa Tuhan sangat-sangat merindukan begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini. Dia memanggil-manggil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan menunjukkan diri-Nya secara universal, bukan hanya kepada satu bangsa dan juga bukan hanya kepada bangsa yang tidak memanggil namanya, tetapi kepada bangsanya sendiri, terlebih Dia yang telah menunjukkan belas kasih-Nya. Sepanjang hari Tuhan mengulurkan tangan-Nya juga kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Atau siapapun kita
kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan walau satu hari saja. Itulah kasih Allah. Dan dari ayat ini bisa dilihat bahwa satu hari saja bangsa itu tidak hidup jika tidak mengandalkan Tuhan. Dan karena pertolongan Tuhan mengulurkan tangannya sehingga bangsa itu dapat melanjutkan kehidupannya. Dan kasih Tuhan pun tidak disadari bangsa itu. Jika berdasarkan kemanusiaan, pertolongan Tuhan tak terbilang nilainya. Namun tidak semua bangsa itu menerima dan membuka hati mereka untuk Tuhan. Baru yang kemudian dalam teks ini juga dikatakan bahwa bangsa yang menjauh dari Tuhan pasti mendapatkan hukuman. Ketika bangsa itu keluar dari pembuangan Babel, bangsa Israel kembali ke daerah mereka sebelumnya dan berbaur dengan bangsa lain. Walaupun bangsa itu telah keluar, namun penderitaan itu masih terus berlanjut karena ulah mereka sendiri dan juga dari bangsa lain. Itulah yang dimaksud faktor intern dan juga ekstern. Tuhan kecewa dengan apa yang mereka lakukan oleh bangsa yang dipilihnya itu. Bangsa yang terus-menerus ditolong olehnya, diselamatkan oleh Tuhan, tapi masih ada saja yang menyembah Allah lain bagi mereka. Bangsa yang selalu menggantikan Tuhan dengan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, mengundang murka Tuhan bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah tidaklah menginginkan hukuman bagi bangsa itu. Tetapi jika tidak dihukum, bangsa itu akan tahu jalan kembali kepada Tuhan. Hukuman yang disampaikan Tuhan kepada bangsanya bukan untuk menyatakan murkanya, tetapi belas kasihnya kepada bangsa Israel. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Walaupun kita begitu banyak dosa, pelanggaran yang kita lakukan di dalam hidup ini, percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihi orang yang sekalipun dia berdosa, tetapi dia tetap memanggil nama Tuhan dan tidak akan mengulang-ulang kesalahan, mengulang pelanggaran, mengulang kembali dosa dan tidak hidup di dalam dosa, tetapi dia mau menjadi manusia yang baru, meninggalkan manusia yang lama. Berikutnya adalah hidup bersama Yesus Kristus. Dalam teks ini kita akan diajak untuk bagaimana hidup yang seharusnya. Artinya bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Dan pada saat ini kitalah bangsa yang dipilih itu. Kitalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan itu untuk menjadi alatnya dalam memberitakan firman Tuhan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah harus mengikuti cara hidup Yesus Kristus yang kita teladani, yang juga adalah Tuhan kita. Harus kita ingat bahwa cara Allah memberikan kehidupan dan damai di dunia ini adalah dengan mengutus anaknya Yesus Kristus. Tuhan akan menyelamatkan dan dia akan berjanji menebus kita melalui darah Yesus. Itulah bentuk kasih dari Allah itu sendiri kepada bangsanya, bahwa supaya kita tidak hidup di dalam dosa, supaya kita tidak diperbudak oleh dosa, supaya kita tidak mati secara rohani, tetapi Tuhan Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus itu sendiri untuk menebus kita dengan darahnya. Apa yang menjadi refleksi dan apa yang dapat kita simpulkan dari teks yang kita bahas ini adalah bahwa kita harus ingat Yesus cinta semua bangsa di dunia ini, termasuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita pernah mengalami hal yang tersulit sekalipun, walaupun kita pernah mengalami hal yang pahit, menyakitkan sekalipun,
percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia menunjukkan kasih yang amat yang besar. Dia menunjukkan perbuatannya yang ajaib. Dia menunjukkan mujizat-mujizat, bahwa begitu nyata kasih-Nya melalui apa yang kita alami. Kasih-Nya nyata bukan karena manusianya, tetapi karena kasih-Nya terlalu besar bagi manusia dan tidak ada yang dapat menghalangi itu. Dan kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Walaupun masih banyak yang tidak mengenal Dia, tetapi Allah mau mengulurkan tangannya bagi siapa saja yang memanggil Dia. Untuk itu, ketika kita merasa kesulitan, merasa tersakiti, merasa direndahkan, ingat bahwa Tuhan bersedia untuk menjadi penolong kita. Ketika kita mau mengandalkan, ketika kita mau berharap kepada Tuhan, dengan tidak mengandalkan diri sendiri, pikiran sendiri, orang lain, jabatan, harta duniawi, semuanya itu tidaklah sejati, tetapi pertolongan yang sejati hanya dari Tuhan saja. Jika kita mengandalkan Tuhan Allah, maka kita akan mendapatkan sukacita. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom buat kita semua.